Gawat, kasus LBP. Said Didu emosi. Jika dieksekusi, Jokowi berpotensi melanggar konstitusi. Turun atau diturunkan. Sebelumnya, Said Didu emosi disebut khianat. Tuding Prof. Henry Subiakto, penjilat penguasa. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu berseteru dengan Guru Besar Universitas Airlangga Unair Profesor Henry Subiakto di media sosial. Perseteruan Said Didu versus Henry Subiakto bermula ketika Henry Subiakto membagikan foto wisuda Jokowi bersama teman-temannya di Universitas Gadjah Mada UGM. Siapa sangka foto wisudawan Fakultas Kehutanan UGM di Balairung tahun 1985 ini yang jadi Presiden RI ke-7. Hayo, di nomor berapa Pak Jokowi? Cuit @Henry Subiakto. Cuitan itu kemudian dikomentari oleh akun Twitter @kadargalang. Ia meminta teman seangkatan Jokowi ikut membagikan foto lain Jokowi saat wisuda. Ayo, siapa yang kuliah di Fakultas Kehutanan UGM angkatan 80 atau seangkatan Pak Jokowi? Dan siapa di Fakultas Hukum UGM yang barengan wisuda bersama Jokowi? Pasti kalian punya foto barengan ramai-ramai saat wisuda tersebut. Jangan sampai ada prasangka negatif rakyat terhadap Pak Jokowi dalam hal ini, tulisnya. Said Didu lantas menanggapi cuitan @kandargalang. Ia memberikan kuis kepada teman kuliah Jokowi yang mengaku seangkatan dengan Jokowi. Kalau ada yang ngaku, hadiahnya sepeda atau kaos #manusia merdeka, kata Said Didu di akun Twitter miliknya. Henry Subiakto pun kemudian mengomentari berita tentang Said Didu. Ia mengatakan, sudah lama tidak percaya dengan mantan pejabat yang berjiwa khianat. Saya walau kenal baik dia, tapi sudah lama tidak percaya model mantan pejabat yang berjiwa khianat, kata Henry. Said Didu yang merasa dituduh sebagai pengkhianat langsung membalas cuitan Henry. Tuduhan Anda serius? Karena menyebut pengkhianat. Pak Henry ini yang dulu salah satu komisaris BUMN kecil ya. Maaf, saya lupa. Yang juga selama ini sebagai PNS. Tapi jelas memihak saat Pilpres. Ngakunya ahli komunikasi, tapi menuduh dari sumber berita yang salah. Kasihan mahasiswa Anda punya dosen tidak kredibel, kata Said Didu. Ia menuding Henry sebagai profesor yang selalu penjilat penguasa di media sosial. Ada seorang profesor yang mention di medsos, hanya menjilat penguasa sambil menuduh orang lain yang tidak menjilat dengan julukan pengkhianat. Mungkin menurut profesor tersebut bahwa pengkhianat adalah yang tidak menjilat, tambahnya. Tak tinggal diam, Henry Subiakto kembali menanggapi cuitan Said Didu. Ia menyebut Said Didu tak bisa membedakan antara kata menuduh dan menilai. Kayaknya saya perlu kasih kuliah. Apa beda menuduh dan menilai nih? Ada orang merasa pintar, tapi tidak paham konsep menuduh dan menilai, atau berpendapat. Hukum bisa kacau balau, orang nggak paham beda pengertian menuduh dan menilai orang. Tandas Henry Subiakto. Di lain sisi, jika laporan Luhut Binsar dieksekusi, maka akan menggerus indeks demokrasi Indonesia. Apakah itu artinya Jokowi berpotensi melanggar konstitusi, turun atau akan diturunkan? Langkah hukum yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan LBP, kepada mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu dinilai dapat menggerus indeks demokrasi di Indonesia. Peneliti senior Institut Riset Indonesia atau INSIS, Dian Permata mengatakan, seharusnya LBP mengabaikan statement Said Didu jika memang statement tersebut merupakan tuduhan atau analisa miring yang tidak benar. Meminjam tagline KPK, jujur itu hebat.
Jika LBP merasa bahwa segudang tuduhan atau analisa miring dari Said Didu tidak benar, maka baiknya diabaikan saja, ucap Dian Permata kepada kantor berita politik Ermol Jumat 1 Mei. Toh, jauh-jauh hari LBP selalu mengeluarkan statement bahwa keputusan yang keluar selalu mengedepankan kepentingan nasional. Dibuktikan saja, benar atau tidaknya, dia menambahkan. Karena, kata Dian, Said Didu merupakan bagian masyarakat sipil yang memang bertugas mengkritisi setiap kebijakan pemerintah. Sehingga setiap kritis seharusnya dijawab dengan diskusi terbuka dan bukan dengan membawa ke proses hukum. Said Didu sebagai bagian masyarakat sipil bertugas mengkritisi setiap kebijakan pemerintah. Tugas seperti ini tidak bisa dilayani dengan keluarnya sprindik. Harusnya dijawab dengan diskusi terbuka, katanya. Karena jika laporan LBP dieksekusi, maka ini akan terus-menerus mengerus indeks demokrasi Indonesia soal kebebasan berpendapat. Akhirnya demokrasi yang kena, pungkas Dian. Oleh karena itu, Jokowi harus berhati-hati karena berpotensi melanggar konstitusi. Ada dua indikator potensi pelanggaran konstitusi oleh Jokowi. Pertama, melanggar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi daerah, khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai hari ini, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 masih berlaku. Pembicaraan tentang pindah Ibu Kota Negara yang berlokasi di Panajem Pasar Utara atau Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, tentu saja melanggar Undang-Undang Nomor 29/2007. Tidak ada payung hukum jika Jokowi memaksa dibentuknya Badan Otorita Ibu Kota Negara yang sempat ramai dibicarakan dengan Ahok sebagai kandidat kuat kepala Badan Otorita. Penunjukan Ahok sebagai upaya memberi panggung politik bagi Ahok untuk persiapan Pilpres 2024 sebagai calon presiden. Pemanasan sudah dimulai sejak Ahok penista agama ditunjuk sebagai komisaris utama Pertamina. Penunjukan Ahok sebagai kepala Badan Otorita IKN tentu untuk mengimbangi popularitas dan elektabilitas Anies Baswedan yang dinilai banyak pihak sukses memimpin ibu kota NKRI Jakarta sebagai ibu kota yang sah menurut undang-undang. Apalagi Anies telah menunjukkan kelasnya sebagai the next president dalam penanganan COVID-19 di DKI Jakarta. Isu penunjukan Ahok sebagai kepala Badan Otorita IKN meredup setelah merebaknya pandemi COVID-19. Pindah ibu kota baru lebih kental nuansa politiknya ketimbang kepentingan rakyat secara keseluruhan. Kedua, Perpu nomor 1 tahun 2020 yang lebih dikenal Perpu Corona. Judul Perpu atau undang-undang terpanjang dalam sejarah undang-undang di Indonesia, kata Refli Harun, pakar hukum tata negara. Judulnya saja Pabaliut. Perpu yang melegalkan perampokan uang negara di tengah musibah corona. Mengambil kesempatan dalam kesempitan. Misalnya, dugaan anggaran kartu prakerja, perampokan Jiwasraya, Asabri dan BUMN yang diduga dibancakan orang-orang istana. Tidak ada alasan yang kuat dikeluarkannya Perpu nomor 1/2020. Belum ada kegentingan yang memaksa sebagai masyarakat dikeluarkannya Perpu. Apalagi pasal 12 ayat 2 Perpu nomor 1/2020 berpotensi melanggar pasal 23 dan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang 45. Menurut Koordinator Bidang Konstitusi dan Ketatanegaraan, Konstitusi dan Demokrasi, Viola Renida, seperti dikutip dari detik.com. Dalam Perpu nomor 1/2020 pasal 12 ayat 2 yang memberikan kewenangan perubahan postur atau rincian APBN diatur dalam peraturan presiden, bukan melalui Undang-Undang APBNP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 45. Pasal 27 Perpu nomor 1/2020 melanggar pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 45 tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, turun atau diturunkan berdasarkan dua isu utama di atas,
Potensi pelanggaran konstitusi oleh Jokowi dalam kondisi normal sudah cukup alasan bagi DPR untuk menggunakan hak interpelasi terhadap Jokowi. Selanjutnya, sesuai mekanisme undang-undang, DPR akan persetujuan MK menyelenggarakan sidang istimewa MPR, pemberhentian Jokowi karena telah melanggar undang-undang dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana peta politik di DPR saat ini? Secara terbuka baru ada dua fraksi DPR, yaitu PKS dan Demokrat, yang sangat kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Fraksi lainnya wait and see, menunggu perkembangan politik, terutama dalam penanganan wabah corona oleh Jokowi. Bila Jokowi berhasil, mungkin relatif aman kursi presiden tidak bakal tergoyang. Tentu saja dengan syarat tidak terjadi gonjang-ganjing masalah ekonomi yang bisa menggoyang posisi Jokowi. Sebagaimana kita ketahui, sebelum pandemi COVID-19, ekonomi Indonesia telah mengalami guncangan yang luar biasa. Sebaliknya, bila gagal misalnya, terjadi kecelakaan politik seperti gejolak sosial dan krisis ekonomi, saya yakin fraksi lain akan cenderung mendesak Jokowi untuk mundur daripada menggunakan hak DPR yang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama. Posisi pemerintah Jokowi bagai buah si malakama. Serba salah, maju salah, mundur salah. Buktinya, sudah kita saksikan hari-hari ini. Apapun yang dilakukan Jokowi jadi cibiran rakyat. Sebut saja soal masuknya 500 TKA Cina yang kemarin ditolak Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazzi dan DPR Sulawesi Tenggara. Orang pribumi dibatasi, ruang geraknya sementara TKA Cina bebas masuk Indonesia yang rentan membawa virus corona. Inkonsistensi dalam penanganan COVID-19. Selain itu, Luhut Binsar Panjaitan resah dengan rencana kepulangan TKI yang dari luar negeri. Standar ganda pemerintah Jokowi. Di tengah musibah wabah corona tak henti-henti impor TKA Cina ke Indonesia. WNA Cina dapat karpet merah dari Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan. Belum lagi soal bagi-bagi sembako stempel presiden, padahal dananya dari negara BLT, kartu prakerja dan lain-lain. Inilah sesungguhnya beberapa persoalan pemicu timbulnya gejolak sosial. Suasana hari ini bagai suasana tahun 1960 hingga 1965. Bedanya, sekarang TKA Cina banjir ke Indonesia. Rumornya TKA Cina berperwarakan militer. Kita tidak mengetahui apa maksud tersebut di balik banyaknya TKA Cina masuk Indonesia. Apakah ada hubungannya dengan sebagai antisipasi pihak tertentu bila meletus gejolak politik seperti tahun 1965? Mereka tidak mau kepentingan RRC di Indonesia terganggu seperti poros Jakarta-Beijing yang pernah dibangun sebelum 1965. Jokowi hanya kuat oleh media dan orang-orang terdekat Jokowi yang punya fulus dan bisa mengontrol tentara dan polisi. Pada saatnya nanti, tentara dan polisi akan balik badan. Disinilah kekhawatiran kita dengan hadirnya TKA Cina. Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan sebentar lagi akan merasakan gejolak sosial yang tak dapat dibendung lagi, yang berujung bergejolak politik yang berdarah-darah. Bagaimana menurut pendapat Anda?